Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah bi ni'matil imani wal islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Selamat siang anak-anakku yang soleh dan solehah dan pemirsa RCTP dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dalam program pembelajaran jarak jauh yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kota Cirebon bekerjasama dengan RCTP Langka Padane. Aku sekalian, gimana kabarnya siang ini? Alhamdulillah, tetap semangat. Allahu Akbar. Ya, Bapak selalu berharap semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, sehat rohani kita, ya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi teman-teman kita yang saat ini dalam keadaan, kita doakan semoga secepatnya disembuhkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Oke anak-anakku sekalian, masih ingat tidak dengan Bapak? Tidak ya? Ya. Yang belum lihat pasti ya belum kenal dengan Bapak ya. Kalau yang sering lihat pasti kenal kan? Ya. Tapi sebelumnya ya perkenalkan dulu ya. Nama Bapak Udan Tirta. Saat ini Bapak bertugas di SDN Nusantara Jaya, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon ya. Pada siang ini Bapak akan melanjutkan pembahasan materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti, khususnya untuk anak-anakku yang kelas 5 ya. Pelajaran kelima, Rasul Allah Idolaku. Nah, sub pembelajarannya yang pertama kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam. Yang kedua yaitu kisah keteladanan Nabi Ilyasa alaihissalam. Sebelum kita lanjut dengan pembahasan materi, Bapak ucapkan terima kasih kepada anak-anakku yang setia mengikuti kegiatan pembelajaran jarak jauh ini ya. Semoga kalian semua diberikan ilmu yang bermanfaat dan barokah untuk bekal kehidupan kita ya. Nah, sebelum ke materi yang akan dibahas pada siang ini, Bapak tidak bosan-bosannya, tidak lupa selalu mengingatkan kepada anak-anakku sekalian, ya, patuhi protokol kesehatan sesuai yang dianjurkan oleh pemerintah kita, ya. Kenapa? Supaya kita terlindungi dari penyebaran virus corona yang saat ini masih ada ya di wilayah kita. Untuk itu, supaya kita lebih paham tentang protokol kesehatan COVID-19 ini, ya kita simak dulu ya video berikut ini. Tahukah kamu COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan virus corona jenis baru yang menular sangat cepat, luas, dan menyebabkan kematian? Penyakit ini menular lewat percikan batuk atau bersin dari orang yang terkena COVID-19. Kita bisa tertular jika menghirup percikan tersebut atau menyentuh
menyentuh mata, hidung, mulut dengan tangan yang terkena percikan tersebut. Saat ini ribuan orang Indonesia sudah tertular COVID-19. Penyakit ini berbahaya bagi kita dan orang-orang yang kita sayangi jika kita tidak menjaga diri dan berhati-hati. Yuk kita cegah dengan memulai dari diri sendiri. Lindungi diri dan orang yang kita sayangi. Ayo cegah penyebaran COVID-19. Pertama, pastikan kamu rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama minimal 20 detik. Ratakan sabun ke seluruh permukaan tangan, dari telapak dan punggung tangan, sela-sela jari, kedua ibu jari, hingga ke ujung kuku. Bilas dan keringkan tangan dengan tisu atau lap sekali pakai. Kapan kita perlu cuci tangan dengan pakai sabun? Sebelum menyentuh mata, hidung, dan mulut, setelah buang air besar atau kecil, sebelum dan setelah menceboki bayi, sebelum dan setelah makan, sebelum menyuapi dan menyusui bayi, setelah bermain, setelah menyentuh binatang, saat kembali dari luar rumah. Kedua, jaga jarak fisik dengan orang lain. Pastikan untuk tidak keluar rumah kecuali untuk urusan darurat seperti belanja bahan makanan, ambil air, atau berobat. Jika harus keluar rumah, hindari naik kendaraan umum yang ramai. Tidak pergi bermain bersama teman, hindari berkumpul lebih dari 10 orang. Dan bila harus berada di tempat umum, jaga jarakmu sekitar 1,5 meter dari orang lain. Ketiga, perhatikan etika batuk dan bersin. Jangan menutup mulut dengan telapak tangan, tapi gunakanlah tisu atau lipatan siku. Setelah itu, segera buang tisu ke tempat sampah tertutup dan cuci tangan dengan sabun. Gunakan masker jika sedang sakit dan berpergian keluar rumah. Lindungi diri dan orang yang kita sayangi. Ayo cegah penyebaran COVID-19. Selain langkah-langkah tersebut, kita juga perlu meningkatkan daya tahan tubuh dengan cara mengonsumsi makanan dan minuman yang sehat serta bergizi seimbang. Ketika memasak, gunakan air bersih dan sumber yang terlindungi. Pastikan air dan makanan yang akan kamu makan sudah dimasak sampai matang. Kemudian simpan air dan makanan di tempat yang bersih dan tertutup. Jangan lupa gunakan peralatan makan dan memasak yang bersih ya. Berolahraga secara teratur dan istirahat yang cukup juga akan memperkuat daya tahan tubuhmu. Jika kamu mengalami gejala umum seperti demam, batuk kering, dan sesak napas, segera pergi ke fasilitas kesehatan terdekat atau hubungi 119 extension 9 untuk informasi lebih lanjut tentang COVID-19. Orang lanjut usia atau lansia dan orang-orang dengan masalah kesehatan seperti tekanan darah tinggi, gangguan jantung, atau diabetes kemungkinan mengalami sakit lebih serius bila terkena penyakit ini. Lindungi diri dan orang yang kita sayangi. Ayo cegah penyebaran COVID-19. Bersama kita bisa. Nah, anak-anakku sekalian, itulah protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Ya. Jadi kita jangan bosan-bosan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan sesuai yang dianjurkan oleh pemerintah kita ya. Baiklah anak-anakku sekalian, kalau sebelum kita belajar ya disiapkan dulu ya perlengkapan belajarnya ya. Apa saja yang harus disiapkan? Ya, buku tulis, pensil atau ballpoint-nya, terus jurnal hariannya, jurnal yang pendidikan agama Islam ya. Terus juz amma-nya disiapkan juga untuk nanti kita literasi Al-Qur'an. Kalau sudah siap, kita lanjutkan dengan berdoa terlebih dahulu ya, supaya kegiatan pembelajaran kita pada siang ini diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin.
Ya, mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan dengan literasi Quran ya. Pada siang ini yuk kita sama-sama baca surat Al-Ma'un ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Sadaqallahul azim. Ya, mudah-mudahan anak-anakku sekalian yang ikut membaca pada pembacaan surat Al-Ma'un tadi mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita tahu bahwa membaca Al-Qur'an itu adalah salah satu ibadah yang pahalanya sangat besar sekali. Kata Nabi di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, beliau mengatakan bahwa membaca satu huruf saja dari Al-Quran itu pahalanya akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan ya. Nabi mengatakan alif lam mim itu bukan satu huruf ya, tapi 3 huruf ya. Alif 1, lam 1, mim 1 ya. Jadi 3 dikali 10, 30 kebaikan ya. Kita bisa bayangkan berapa banyak pahala yang kita dapatkan kalau seandainya tadi kita ikut membaca surat Al-Ma'un tadi ya. Berapapun itu ya, kita harus landasi dengan rasa yang ikhlas ya. Ikhlas lillahi ta'ala ya, supaya ibadah kita, membaca Al-Quran kita dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anakku sekalian, sampailah pada inti pembahasan untuk pembelajaran kita pada siang hari ini, yaitu kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam dan Nabi Ilyas alaihissalam. Sebelum itu, Bapak sampaikan dulu nih tujuan pembelajarannya. Apa sih yang akan kalian kuasai, yang harus kalian bisa setelah mengikuti pembelajaran dengan Bapak pada siang ini ya. Tujuannya yang pertama yaitu menjelaskan musibah yang diturunkan kepada kaum Nabi Ilyas alaihissalam dengan benar. Yang kedua, menjelaskan sikap keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam yang patut diteladani dengan benar. Yang ketiga, menjelaskan kehidupan kaum Bani Israel di masa kepemimpinan Nabi Ilyas alaihissalam. Yang terakhir, yang keempat, menceritakan kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam dan Nabi Ilyas alaihissalam dengan jelas. Nah, itulah 4 tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pembelajaran siang ini ya.
Yang pertama kita akan bahas tentang kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam. Nah, bukti bahwa Nabi Ilyas alaihissalam seorang nabi dan rasul itu di dalam Al-Quran tercantum di dalam surat As-Saffat ayat 123. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna Ilyasa laminal mursalin. Dan sesungguhnya Nabi Ilyas itu benar-benar termasuk salah seorang rasul dari rasul-rasul Allah, ya. Nah, jadi itu membuktikan bahwa Nabi Ilyas juga termasuk nabi dan rasul, ya. Nah, diawali ketika sepeninggal Nabi Sulaiman alaihissalam, kaum Bani Israel mengalami kemunduran yang sangat luar biasa, yang mana pada saat Nabi Sulaiman mereka patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika sepeninggal Nabi Sulaiman alaihissalam mereka kembali lagi kepada kebiasaan lamanya, yaitu lalu menyembah berhala, ya. Mereka buat sendiri berhalanya dan dinamakan sendiri langsung, yaitu namanya berhala Baal, ya. Setelah mereka mengalami kemunduran dengan menyembah berhala, ya, Allah mengutus dan memerintahkan kepada Nabi Ilyas alaihissalam untuk mengajak kaumnya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ia pun tak pernah lelah menjalankan perintah Allah tersebut, ya. Berulang kali Nabi Ilyas alaihissalam memperingatkan kaumnya, namun mereka tetap durhaka dan menentang, bahkan hendak membunuh Nabi Ilyas alaihissalam, ya. Sebelum kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya, ya, anak-anakku jangan kemana-mana dulu, ya. Kita jeda sejenak, kita kembali lagi setelah tayangan berikut ini. Kembali lagi dalam program pembelajaran jarak jauh yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kota Cirebon bekerjasama dengan RCTP Langka Padane. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita lanjutkan materi pembahasan pada pembelajaran siang ini, sebelumnya Bapak akan tes dulu nih, anak-anak masih fokus atau masih konsentrasi tidak dengan pembelajaran dengan Bapak ini, ya. Untuk itu Bapak berikan ice breaking dulu, ya. Maksudnya adalah permainan dalam pembelajaran, ya. Nah, untuk ice breakingnya yaitu kalian bisa ikuti nanti ketika Bapak mengatakan apa yang Bapak katakan, ya. Kata kuncinya atau clue-nya yaitu ikuti apa yang Bapak katakan, ya. Ya, diingat-ingat, ikuti apa yang Bapak katakan, ya. Siap? Ya, yang di studio boleh ikutan, ya. Ikuti apa yang Bapak katakan, ya. Siap? Bebek, bebek, bebek. Ayam, ayam, ayam. Ayam bebek. Bebek ayam. Ayamnya ada berapa? Ayo. Ya, ada berapa? Ya, kalau yang jawab hitungan berarti itu salah, ya. Karena clue-nya tadi apa? Ikuti apa yang Bapak katakan, ya. Jadi bukan disuruh ngitung, ya. Jadi ikuti aja apa yang dikatakan oleh Bapak, ya. Kalau yang salah berarti belum konsentrasi, ya. Belum fokus lagi, ya. Yuk fokus lagi, semangat lagi. Kita lanjutkan
pembahasan materi pada pembelajaran siang ini, ya. Nah, setelah tadi kaum Bani Israel ya menyembah berhala yang bernama Baal tadi, mereka tidak senang dengan dakwahnya Nabi Ilyas alaihissalam, ya. Makanya kaum Bani Israel dan rajanya merencanakan suatu pembunuhan untuk mengusir Nabi Ilyas, ya. Nah, Allah tidak rela utusannya yang soleh dianiaya, bahkan akan dibunuh oleh kaum Bani Israel. Agar selamat dari kejaran orang-orang kafir Bani Israel, Nabi Ilyas diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meninggalkan kaumnya dan bersembunyi di dalam gua selama 10 tahun. Ya. Nah, selama di dalam gua tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkan begitu saja terhadap Nabi Ilyas. Allah menugaskan atau memerintahkan kepada seekor burung gagak untuk melayani apa yang dibutuhkan oleh Nabi Ilyas alaihissalam, baik itu makanan, minuman, yaitu sudah disediakan oleh burung gagak yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika Nabi Ilyas alaihissalam berada di dalam gua, Allah menurunkan siksaan dan azab kepada kaum Bani Israel karena kedurhakaan dan mereka selalu menyembah terhadap berhala tadi. Akhirnya Allah menurunkan siksaan, yaitu kekeringan selama 3 tahun lamanya, ya. Bahkan sampai ternak mereka mati, ya, tumbuh-tumbuhan pada mati, dan kaum Bani Israel pun pada saat itu banyak yang mengalami kelaparan, ya, karena kekurangan makanan. Setelah musibah tersebut, kaum Bani Israel mengira bahwa musibah tersebut adalah yang diberikan oleh berhala mereka, yaitu Baal. Baal memberikan musibah kepada kaum Bani Israel karena adanya Nabi Ilyas alaihissalam. Itu pendapatnya kaum Bani Israel pada saat itu, ya. Tapi yang sebenarnya itu adalah siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kaum Bani Israel yang kafir, ya. Setelah mereka bertahun-tahun menderita dengan kekeringannya, mereka sengsara, ya, kelaparan, ya. Pada akhirnya mereka sadar bahwa apa yang dikatakan oleh Nabi Ilyas alaihissalam itu adalah benar. Lalu mereka mencari Nabi Ilyas. Dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya mereka dipertemukan lagi dengan Nabi Ilyas alaihissalam. Mereka meminta kepada Nabi Ilyas alaihissalam supaya berdoa memohon kepada Allah agar dihilangkan siksaan dan musibahnya, supaya kaum Bani Israel kembali hidup dengan subur dan makmur kembali. Mereka pun berjanji kalau seandainya Allah meniadakan musibah itu, mereka akan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu janjinya orang-orang kafir kaum Bani Israel pada saat itu. Dengan janji yang tadi, maka Nabi Ilyas alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya azab dan siksaan yang diberikan kepada kaum Bani Israel diangkat oleh Allah. Karena Nabi Ilyas adalah nabi yang soleh tentunya,
maka Allah pun mengabulkan terhadap doa Nabi Ilyas. Ya. Seketika itu turunlah hujan yang sangat lebat sehingga tumbuhan tanaman menjadi subur kembali, ya. Ternak mereka, hewan mereka kembali berkembang biak dengan baik. Nah, disitulah mereka bergembira, bersukaria, ya, menandakan bahwa mereka telah kembali beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah mereka segalanya tercukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, mereka hartanya melimpah ruah, ya, tapi harta yang mereka dapatkan bukan dipakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi mereka kembali lagi, ya, hartanya dipakai untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka kembali lagi membuat berhala-berhalanya dan mereka langsung sembah berhala tersebut. Nabi Ilyas alaihissalam yang menyaksikan perbuatan tersebut, kaum Bani Israel akhirnya berdoa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kaum Bani Israel diberikan azab yang lebih besar lagi, yang lebih dahsyat lagi dari siksaan sebelumnya. Nah, pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan azab yang lebih dahsyat dari adab sebelumnya, yaitu berupa gempa bumi, ya, yang mengakibatkan semua penduduk, baik itu rumahnya, ya, ternaknya dan tanamannya, itu hancur semua. Bahkan orang-orang kaum Bani Israel pada saat itu banyak yang mati, ya, karena gempa tadi. Pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan azab tersebut karena keinginan dan permintaan dari Nabi Ilyas alaihissalam yang sudah tidak sabar, ya, sudah merasa kesal, sudah berulang kali diperingatkan seperti itu, tapi tetap kembali lagi, ya, durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Itulah kisah singkat tentang keteladanan dari Nabi Ilyas alaihissalam. Selanjutnya, yang kedua yaitu kisah tentang keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam, ya. Di dalam Al-Quran, dalam surat Al-An'am ayat 68, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ismail wal Yas'a wa Yunus wa Luta wa kullan faddalna 'alal 'alamin. Yang artinya, dan Ismail, Ilyasa, Yunus dan Lut masing-masing kami lebihkan derajatnya di atas umatnya pada masa itu. Nabi Ilyas alaihissalam adalah keponakan Nabi Ilyas alaihissalam. Ia pernah bersembunyi bersama Nabi Ilyas alaihissalam di gunung untuk menghindari bala tentara Raja Balbak, ya. Raja yang memimpin kaum Bani Israel yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika Nabi Ilyas alaihissalam dikejar-kejar oleh kaum Bani Israel karena akan dibunuh, Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa bersembunyi di dalam sebuah gua, ya. Pada saat itulah Allah menyelamatkan Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa alaihissalam, ya. Nah, setelah Nabi Ilyas alaihissalam wafat, meninggal dunia, akhirnya yang melanjutkan
misi dakwah Nabi Ilyas adalah Nabi Ilyasa alaihissalam, itu keponakannya sendiri ya. Nah, Nabi Ilyasa alaihissalam melanjutkan misi pamannya sampai akhirnya kaum Nabi Ilyasa kembali taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di masa kepemimpinan Nabi Ilyasa alaihissalam, kaum Bani Israel hidup dengan rukun, tentram, makmur karena berbakti dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Kaum Bani Israel pada masa kepemimpinan Nabi Ilyasa alaihissalam hidup dengan sejahtera ya, tidak kurang suatu apapun, karena mereka benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi setelah Nabi Ilyasa alaihissalam wafat ya, itulah penyakit dari kaum Bani Israel ya. Kalau tidak ada teguran, kalau tidak ada peringatan, mereka kembali lagi durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Nabi Ilyasa wafat, mereka kembali lagi durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Hari demi hari mereka semakin kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah langsung melenyapkan ya kesenangan mereka dengan banyak kesengsaraan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Nah, itulah kisah singkat dari perjalanan kisah keteladanan Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa alaihissalam ya. Selesai pembahasannya, kita lanjutkan ya dengan kesimpulannya ya. Yang pertama, kesimpulan dari kisah keteladanan Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa alaihissalam, itu Nabi Ilyas alaihissalam senantiasa sabar menghadapi umatnya yang durhaka dan tidak pernah berhenti mengajak kepada kebaikan ya. Kalau kita punya teman ya yang salah, yuk kita ajak untuk berbuat baik ya. Kalau diajak sekali tidak nurut juga, ya kita sabar saja ya. Sabar dengan pantang menyerah untuk selalu menjaga atau mengajak kebaikan terhadap teman kita. Yang keduanya, Nabi Ilyas alaihissalam selalu berdoa untuk keselamatan umatnya ya. Kita pun demikian, ketika kita punya teman, punya keluarga, ya kita harus mendoakan mereka ya, tanpa harus diminta ya. Karena salah satu doa yang baik itu adalah kita berdoa untuk kebaikan orang lain tanpa sepengetahuan mereka ya. Yang ketiganya, bagi umat manusia yang durhaka, Allah Subhanahu wa ta'ala akan turunkan malapetaka atau bencana ya, seperti yang diterima oleh kaum Bani Israel. Karena kedurhakaannya mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempatnya, Nabi Ilyasa alaihissalam mampu menciptakan kaumnya hidup rukun, tentram dan makmur karena berbakti dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, yang kelima, ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya pasti membawa kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat kelak ya. Nah, selesai pembahasan dan kesimpulannya. Nah, ini untuk evaluasi ya. Silakan nanti anak-anak minta ke guru agamanya masing-masing ya, nanti akan di-share ya. Itulah pembelajaran kita pada siang ini bersama Bapak ya. Terima kasih atas segala perhatiannya dan kerjasamanya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Insya Allah kita akan berjumpa lagi pada Jumat yang akan datang di program yang sama ya. Untuk menutup kegiatan pembelajaran ini, yuk kita baca doa kafaratul majlis ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.